dari kelompok 2 ingin membahas materi mengenai konsep dari file, database, persyaratan dasar dari sistem basis data relasional. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Siti Ayunda dengan NIM C301200014. Yang kedua ada Sistri Admiliawati dengan NIM C301200015. Yang ketiga ada saya sendiri, Gusman Prasetyawan, C301200028. Yang keempat ada Iwan Lumangino dengan NIM C301200031. Yang kelima ada Kak Nur Fadila dengan NIM C301191134. Pembahasan pokok materi kami kali ini yaitu bagaimana membuat well struktur tabel untuk penyimpanan data dalam basis data relasional dan menyelenggarakan pertanyaan dengan menggunakan Microsoft Access. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari file dan juga database. Nah, file adalah kumpulan berbagai informasi yang berhubungan dan juga tersimpan di dalam penyimpanan sekunder. Nah, secara konsep file memiliki beberapa tipe. Ada yang bertipe data terdiri dari numerik, karakter, dan binary. Nah, lalu ada juga file yang bertipe program, atau dapat didefinisikan file adalah arsip ataupun data yang tersimpan di dalam komputer. Nah, file ini sendiri dapat pada umumnya disimpan di dalam suatu folder tertentu, tergantung si pemilik komputer tersebut ingin di mana ia menyimpannya. Nah, setiap file memiliki ekstensi masing-masing tergantung jenis file itu sendiri. Ekstensi file adalah sebagai tanda yang membedakan jenis-jenis dari file yang lainnya. Kemudian slide berikutnya ada file dan database. Database adalah seperangkat koordinasi beberapa file data terpusat yang saling berhubungan yang disimpan dengan sedikit mungkin kelebihan data. Berikut ini elemen-elemen dasar hierarki data. Yang pertama, sistem manajemen database atau database management system yang disebut juga DBMS. Kemudian yang kedua, sistem database system. Yang ketiga, administrator database yang disebut juga database administrator atau DBA. Kemudian sistem database. Pada sistem yang berorientasi file, pemogram harus tahu lokasi fisik dan layout catatan. Yang pertama, layout catatan atau record layout adalah dokumen yang menunjukkan item-item yang disimpan dalam file, termasuk urutan dan panjang file, data serta tipe data apa yang disimpan. Yang kedua, tampilan logis atau logical view adalah bagaimana seseorang secara konseptual mengelola, menampilkan, dan memahami hubungan antar item data. Contohnya, manajer penjualan melihat semua informasi pelanggan yang disimpan dalam tabel. Yang ketiga, tampilan fisik atau physical view adalah cara data secara fisik diatur dan disimpan dalam sistem komputer. Yang komputer, perangkat DBMS menghubungkan cara data secara fisik disimpan dengan tampilan logis dan setiap pelanggan. DBMS memungkinkan pengguna untuk mengakses, membuat query atau memperbarui database tanpa referensi untuk bagaimana dan di mana data secara fisik disimpan. Slide berikutnya, skema. Skema adalah deskripsi elemen-elemen data dalam database, hubungan di antara mereka serta modal logika yang digunakan untuk mengelola dan menjelaskan data. Skema level konseptual level skema adalah tampilan organisasi yang luas atas keseluruhan database yang mendaftar semua elemen data dan hubungan di antara mereka. Pertama, skema level 1 eksternal level skema adalah tampilan penggunaan individu terhadap bagian-bagian dalam database, juga disebut subskema. Yang kedua, subskema adalah subskema cara penggunaan mendefinisikan data dan hubungan data. Yang ketiga, skema level internal, yaitu adalah tampilan level rendah atau keseluruhan database yang menjelaskan bagaimana dan sebenarnya disimpan dan diakses. Kemudian kamus data, yang dimana kamus data merupakan informasi mengenai struktur database termasuk deskripsi setiap elemen data. Berikut ini contoh kamus data akan saya lampirkan. Materi selanjutnya mengenai bahasa DBMS atau yang biasa kita kenal dengan Database Management System. Memiliki beberapa bahasa definisi data atau Data Definition Language. DDL adalah bahasa DBMS yang membangun kamus data, membuat database, menjelaskan tampilan logis, dan memerinci catatan atau field hambatan keamanan. Bahasa manipulasi data atau Data Manipulation Language DML adalah bahasa DBMS
yang mengubah isi database termasuk membuat, memperbarui, menyisipkan, dan menghapus elemen data. Bahasa Query Data atau Data Query Language (DQL) adalah bahasa DBMS level tinggi, seperti bahasa Inggris yang berisi perintah kuat dan mudah digunakan untuk mengambil, menyortir, memesan, dan menampilkan data. Penulis laporan atau report writer adalah bahasa DBMS yang merinci pembuatan laporan. Dalam sistem informasi akuntansi, programmer harus memahami bagaimana membuat database, memasukkan dan melakukan pembaruan data, dan bagaimana membaca data. Interaksi antara programmer dengan database ini menggunakan bahasa database yang sudah ditentukan sebelumnya. Bahasa dalam DBMS ini adalah yang pertama DDL atau Data Definition Language. Kita memahami Data Definition Language ini adalah bahasa bagaimana kita membuat database, membuat table, membuat view, dan sebagainya. Secara teknik, kita dapat menggunakan SQL atau Structural Query Language menggunakan perintah create. Yang kedua, DML atau Data Manipulation Language. Dari definisinya, kita bisa memahami bahwa Data Manipulation Language adalah bahasa untuk memanipulasi data. Pengertian memanipulasi data ini adalah menambah data, mengubah data, atau menghapus data. Yang ketiga, DQL atau Data Query Language. Pada DQL atau Data Query Language ini merupakan fasilitas SQL atau Structural Query Language untuk mencari data, mengurutkan data, dan tentu saja membaca data. Secara teknis, kita dapat membaca data dengan perintah select. Selanjutnya, database relasional. Database relasional adalah kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai item ini disusun menjadi satu set tabel dengan kolom dan baris. Tabel digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang akan dipresentasikan dalam database. Tiap kolom pada tabel memuat jenis data tertentu dan bidang menyimpan nilai aktual atribut. Baris pada tabel mempresentasikan kumpulan nilai terkait dari satu objek atau entitas. Tiap baris pada tabel dapat ditandai dengan pengidentifikasi unik yang disebut kunci utama, dan baris di antara beberapa tabel dapat dibuat saling terkait dengan menggunakan kunci asing. Data ini dapat diakses dengan berbagai cara tanpa menyusun ulang tabel bisnis data itu sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis atribut. Dalam perancangan basis data tentu kita memperhatikan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah atribut. Atribut merupakan ciri atau karakter yang membedakan antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Dengan mudahnya, atribut merupakan field dalam basis data. Tabel-tabel dalam database relasional memiliki 3 jenis atribut kunci utama. Adalah atribut atau kombinasi dari beberapa atribut yang secara unik mengidentifikasi baris tertentu dalam sebuah tabel. Kunci luar adalah atribut yang muncul dalam suatu tabel yang juga merupakan kunci utama dalam tabel lainnya. Kunci-kunci luar digunakan untuk menghubungkan tabel-tabel. Atribut lainnya yang bukan berupa atribut kunci di dalam setiap tabel menyimpan informasi penting mengenai entitasnya. Kunci utama atau primary key adalah atribut database atau kombinasi atribut yang secara khusus mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Kunci asing adalah atribut dalam tabel yang juga kunci utama tabel lain yang digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Kemudian selanjutnya, persyaratan dasar database relasional. Yang pertama, setiap kolom dalam baris harus dinilai tunggal. Dalam database relasional hanya ada satu nilai per sel. Yang kedua, kunci utama tidak boleh bernilai 0. Yang ketiga, kunci asing jika bukan 0 harus memiliki nilai yang sesuai dengan nilai kunci utama pada tabel lainnya. Dan yang keempat, semua atribut atau kunci dalam tabel harus menjelaskan karakteristik objek yang diidentifikasi berdasarkan kunci utama. Selanjutnya, ada dua pendekatan untuk desain database ini. Yang pertama itu normalisasi. Normalisasi ini adalah mengikuti aturan-aturan pembuatan database untuk mendesain database rasional yang bebas dari anomali penghapusan, sisipan, dan pembaruan. Nah, yang kedua ini pemodelan data
semantik. Nah, pemodelan dasar semantik ini adalah menggunakan pengetahuan atau proses bisnis dan kebutuhan informasi untuk membuat sebuah diagram yang menunjukkan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam normalisasi database penuh atau 3NF. Nah, selanjutnya membuat query dalam Microsoft Access. Query dalam Microsoft Access ini adalah sebuah permintaan atau panggilan suatu data dalam sebuah database. Sebenarnya fungsi query ini mempunyai fungsi yang hampir sama dengan filter pada Microsoft Excel. Query ini dalam Microsoft Access mempunyai kelebihan dari filter daripada Microsoft Excel, antara lain dapat menampilkan data dari 2 tabel atau lebih dengan mudah. Nah, untuk memahami query ini kita harus mampu membuat atau memahami tabel database terlebih dahulu. Kita masuk pada langkah-langkah membuat query dalam Microsoft Access. Yang pertama itu membuat query dalam Microsoft Access. Kalian harus mempunyai tabel atau database. Bukalah database tersebut. Kemudian klik create, terus pilih query seperti pada gambar di samping. Langkah kedua dalam membuat query yaitu pilihlah tabel yang akan dibuat query, kemudian add seperti pada gambar di samping. Catatan, ingat pembuatan query adalah sebuah penyederhanaan dari sebuah tabel. Kita juga harus mempunyai tabel untuk dibuat query. Pada gambar di samping yang akan kita buat query adalah tabel dengan nama data siswa baru, seperti pada gambar di samping. Langkah ketiga, berilah centang pada data yang ingin kita tunjukkan pada tabel baru hasil pembuatan dari query. Misalnya kita ingin menampilkan nama dan jumlah nilai, sehingga kita akan memilih kedua tersebut. Perhatikan gambar di samping untuk lebih memahami tentang pembuatan query dalam Microsoft Access. Pada gambar yang dilingkari di sebelah kiri, ada beberapa penjelasan, misalnya saja field adalah kolom yang ingin kita tampilkan. Karena kita ingin menampilkan dari nama dan jumlah siswa saja, maka hanya menampilkan kedua tersebut. Tabel adalah nama tabel yang akan kita buat query. Sort, kita dapat membuat sort dalam query, caranya hampir sama dengan sort dan filter pada Microsoft Excel. Show yang dicentang digunakan untuk menampilkan data tabel. Setelah itu, pilih View, kemudian pilih Datasheet View, seperti pada gambar di samping. Tampilan akhir query yang akan kita buat nanti, hasilnya akan berupa datasheet, seperti pada gambar di samping. Demikian presentasi dari kelompok 2. Sekian, terima kasih.